kebudayaan masyarakat Makkah Islam, yaitu Makkah termasuk kota terpenting di Jazirah Arab. Di kota ini terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat seluruh umat muslim di seluruh dunia. Masyarakat Arab sebelum Islam datang dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Kata jahiliyah berasal dari kata jahala yang berarti bodoh. Mengapa masyarakat Arab disebut jahiliyah? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya, karena mereka dianggap hidup dalam kebodohan dan ketidaktahuan terhadap ajaran Allah. Selanjutnya yaitu kepercayaan dan bentuk peribadatan masyarakat Arab sebelum Islam. Dari segi peribadatan, masyarakat Arab terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang tidak percaya adanya Tuhan dan hari kebangkitan. Golongan ini mempercayai bahwa segala hal yang ada di dunia akan hancur seiring dengan berjalannya waktu tanpa ada campur tangan Sang Pencipta. Yang kedua, golongan yang percaya adanya Pencipta namun tidak percaya dengan hari kebangkitan. Golongan ini mempercayai bahwa segala hal yang telah binasa tidak akan kembali lagi. Dan selanjutnya golongan penyembah berhala. Masyarakat Arab menyembah berhala sebelum Islam datang. Kepercayaan selain menyembah berhala adalah Zoroaster atau penyembah api. Tetapi tidak banyak sebab agama Yahudi dikhususkan untuk ras Yahudi. Yang keempat, ada golongan yang mengimani kitab-kitab terdahulu. Golongan ini mengikuti ajaran Yahudi dengan kitab Taurat dan Nasrani dengan kitab Injil. Yang kelima, ada golongan penyembah malaikat, jin dan ruh. Beberapa bangsa Arab juga ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Di Makkah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat merupakan anak-anak perempuan Tuhan. Selanjutnya ada kondisi sosial budaya masyarakat Arab. Masyarakat Arab memang terkenal dengan watak dan sifat yang keras. Ini disebabkan oleh lingkungan yang panas dan gersam. Meskipun demikian, terdapat budaya positif yang dimiliki masyarakat Arab sebelum Islam datang, yaitu tradisi keilmuan mereka, berdagang, berternak dan bertani, bersyair, menghormati tamu dan menepati janji. Selanjutnya, kondisi perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam datang. Sebagian besar masyarakat Arab sebelum Islam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berdagang, bertani dan berternak. Bagi orang Arab, Badui beternak menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka mengonsumsi daging, meminum susu hingga membuat pakaian dari bulu domba. Ketika kebutuhan sudah terpenuhi, mereka terkadang menjual ternaknya kepada orang lain. Sebagian dari mereka tidak hanya mengandalkan pertanian dan peternakan, namun juga mereka berprofesi sebagai pedagang, khususnya penduduk Mekah yang berasal dari suku Quraisy. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Suatu ketika, saat Nabi berusia 40 tahun, Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran surat. Ayo, siapa yang tahu? Surat apa? Wahyu pertama. Ayat 1. Tolong dibaca.
pada bulan Ramadan 610 Masehi yang bertepatan pada tanggal 17 dan sekarang biasa kita sebut malam Nuzulul Quran. Setelah mendapat wahyu pertama Nabi Muhammad mendakwakan secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun. Dakwahnya dilakukan kepada istri, keponakan dan paman dan juga sahabat beliau. Beberapa orang yang pertama kali masuk Islam ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Rasulullah menyampaikan dakwahnya di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Setelah itu turun Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Lalu Rasulullah berdakwah di Bukit Sofa mengajak masyarakat untuk menyembah Allah. Bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah? Siapa yang tahu? Tidak. Ada 3 reaksi terhadap dakwah Rasulullah, yaitu yang pertama ada yang menerima, menolak dan pura-pura menerima. Alasan mereka menerima ajaran Rasulullah yaitu karena mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad adalah berdasarkan wahyu. Dan yang kedua, karena keteladanan Nabi Muhammad yang dilakukan dalam kesehariannya membuat masyarakat menerima ajaran Rasulullah. Dan yang ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional, masuk akal. Yang terakhir, dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan. Selanjutnya, golongan yang menolak ajaran Rasulullah dari aspek ideologi, mereka taklid kepada nenek moyang secara total dengan mengikuti cara-cara beribadah dan pergaulan, sehingga sulit mengikuti agama baru yang dibawa Rasulullah. Yang kedua, dari aspek sosial, bangsa Arab berkasta-kasta, sementara Islam menawarkan hak yang sama kepada semua manusia, yaitu tidak ada budak dan tidak ada kaum bangsawan. Yang ketiga, dari aspek ekonomi, salah satu mata pencaharian kaum Quraisy adalah membuat dan memperjualbelikan patung atau berhala sebagai kenang-kenangan dan untuk mendapat keberkahan. Golongan yang pura-pura menerima ajaran Rasulullah, mereka adalah orang munafik. Karena mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam dan ingin merebut kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Contohnya Musailam al-Kadzab, dia menjadi nabi palsu, ya. Lalu selanjutnya prinsip dakwah. Dakwah adalah satu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengajak orang lain berperilaku, bersikap dan berkehidupan sesuai dengan aturan Allah. Islam memiliki prinsip dalam berdakwah, yakni tidak mengenal pemaksaan apalagi kekerasan, bahkan bebas menentukan pilihan akidah atau agama. Tidak boleh seorang pun memaksa orang lain untuk masuk Islam. Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ada. Kak, berarti udah paham semua? Ibu ada game. Game apa, Bu? Ada permainan. Siapa yang salah, nanti Ibu kasih pertanyaan. Gamenya cuma berhitung. Setiap lipatan 3 tidak boleh disebutkan. Jadi 1, 2, pas 3 diganti jadi boom. 3, 6, 9 itu nggak boleh dikatakan. Jadi ganti boom, ya. Dimulai
dimulai dari Mbak Umi.